Nama saya Novi. Nama saya Radia. Nama saya Maulia Safira. Nama saya Aprilia. Nama saya Anies Maulida. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan observasi kami Pondok Pesantren Nazatul Ulama tentang manajemen. Pengertian manajemen. Manajemen adalah suatu organisasi yang memimpin dan mengevaluasi perusahaan tersebut. Fungsi manajemen ada 5. Yang pertama, planning atau perencanaan. Manajemen melakukan perencanaan untuk melakukan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan tersebut. Yang kedua adalah organizing atau mengorganisasi. Fungsi ini bertujuan untuk mengatur orang-orang yang ada dalam organisasi atau perusahaan tersebut, supaya mereka dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan maksimal. Istilah kerennya adalah the right man at the right place. Yang ketiga, staffing atau penempatan. Tidak jauh berbeda dengan organisasi, staffing lebih luas. Kalau organizing lebih ke manajemen sumber daya manusia, sedangkan staffing lebih ke sumber daya secara umum. Fungsi keempat manajemen adalah coordinating atau mengkoordinasi. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja, menciptakan suasana dalam lingkungan kerja menjadi sehat, nyaman, dinamis, dan lain-lain. Fungsi ini diemban di tangan manajer. Jadi teman-teman, manajer dalam manajemen memegang fungsi utama, yaitu mengkoordinasi bawahannya agar tetap meningkatkan kinerjanya masing-masing. Fungsi kelima adalah controlling atau mengontrol. Ini adalah fungsi terakhir dalam manajemen. Setelah melakukan langkah semua dari awal sampai akhir, fungsi terakhir adalah mengontrolnya. Di dalam fungsi terakhir ini terdapat elemen-elemen penting, misalkan seperti mengevaluasi dalam membuat kebijakan baru. Fungsi ini sangat penting untuk tetap meningkatkan kinerja masing-masing, minimal standar kalau bisa ya meningkat. Oke, di sini kita akan menjelaskan manfaat manajemen. Yang pertama, proses dari manajemen ini bisa menghasilkan sebuah keputusan yang paling banyak. Sebab interaksi kelompok yang mengumpulkan bermacam-macam keputusan strategi yang lebih besar ataupun banyak. Yang kedua, aktivitas dari formulasi strategi bisa mempertinggi kemampuan dari perusahaan dalam menghadapi bermacam-macam masalah yang sedang dihadapinya. Yang ketiga, keterlibatan dari pegawai dalam formulasi strategi bisa memperbaiki pengertian mereka atas penghargaan produktivitas di dalam setiap perencanaan strategi. Hasilnya akan membuat motivasi kerja pegawai semakin tinggi. Penerapan dari manajemen strategi dapat membuat manajemen perusahaan menjadi lebih peka terhadap ancaman eksternal. Yang keempat, membuat perusahaan bisa melakukan semua aktivitas operasionalnya dengan cara lebih efektif dan efisien. Tujuan dari manajemen yang pertama, yaitu mengevaluasi dan menjalankan strategi yang sudah dipilihnya dengan cara efektif dan efisien. Yang kedua, yaitu melaksanakan evaluasi kinerja, meninjau, melaksanakan penyesuaian, dan mengoreksi apabila terjadi kesalahan atau penyimpangan dalam satu strategi. Yang ketiga, yaitu memperbaharui rumus dari strategi agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, yaitu untuk meninjau kembali dari kelemahan, kekuatan, peluang, dan ancaman bisnis yang ada. Yang kelima, yaitu melaksanakan inovasi atas produk atau barang agar sesuai dengan selera dari konsumen. Sekian presentasi LHO kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.